Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi. Yang pada pagi hari ini ya teman-teman, kita berada di kebun kembali. Ini posisi kita di atas ini, tuh bisa dilihat di arah sana. Alhamdulillah perkebunan sudah mulai kelihatan menghijau, serta di bawah sini nanti di sekitar sini insya Allah nanti kita akan buatkan semacam jalan ya teman-teman, untuk akses nanti semisal sudah panen perdana, karena kondisinya ini cukup berbukit, cukup curam. Artinya di sekitar sini nanti insya Allah kita akan buatkan jalan pakai alat lah nanti, supaya agar lebih memudahkan. Dan di sekitar sini alhamdulillah sudah mulai membaik pertumbuhannya daripada yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Mari kita jalan. Ini kita jalan di atas ini. Nah itu bisa dilihat dari ujung sana, itu sudah lumayan menghijau di sebelah sana karena sudah ditumbuhi gulma. Nah di areal sini yang memang masih cukup sekali kita evaluasi ya teman-teman. Kita mencoba di areal sini agar supaya bisa ditumbuhi oleh gulma-gulma. Kemarin kita sudah tanami di areal sini dengan menggunakan mukuna, tanaman mukuna atau sejenis kacang-kacangan, untuk melapisi areal yang memang belum bisa ditumbuhi oleh gulma ya teman-teman. Karena arealnya jikalau panas itu cukup gersang, dan jikalau hujan itu cukup lembek. Tapi akan tetapi bukan tidak bisa ditumbuhi oleh gulma, tetap bisa ya teman-teman. Artinya jikalau tanaman kelapa sawit ini cukup rindang di areal sini, cukup menutupi areal sekitar tanaman kelapa sawit juga, nanti lama kelamaan sedikit demi sedikit pasti akan tumbuh juga ya teman-teman. Nah itu kita tuh yang mukuna kemarin, nah ini kita rawat ya teman-teman, agar mukuna ini bisa setidaknya menutupi areal-areal sekitar, agar menjaga pertumbuhan sawit atau tanah itu bisa lembab, dan itu akan memperbaiki kondisi tanah yang ada. Dan jikalau kering atau jikalau panas itu tidak semata-mata terlalu kering ya teman-teman. Nah itu, nah ini di areal sini memang kita fokuskan ini untuk kita perbaiki pelan-pelan. Yang nyata kita pasti tambah di areal sini pemupukan, baik itu pemupukan kimia dan kompos ya teman-teman. Karena kedua jenis unsur pupuk tadi sangat penting di areal-areal yang krusial seperti ini. Dan terkhusus untuk pupuk kompos itu memang berperan penting ya teman-teman, untuk membuat kondisi tanah yang dari asalnya tanah galian seperti ini X, bisa dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit. Dan banyak juga ya teman-teman studi ilmiah terkait lahan X yang memang benar-benar bisa dijadikan seperti sedia kala lagi. Artinya juga bisa dijadikan untuk perkebunan. Akan tetapi prosesnya itu memang memakan waktu ya teman-teman, memakan waktu, karena tidak mudah dan tidak gampang dalam hal rekonstruksi pengembalian tanah seperti semula. Ya paling tidak kita ini memanfaatkan lahan yang ada ini untuk dijadikan areal perkebunan kelapa sawit. Gunanya yang nyata untuk pondasi ekonomi
dan perbaikan unsur lahan yang memang dulunya lahan ini tidak dimanfaatkan ya teman-teman, tidak dimanfaatkan potensinya. Padahal jikalau memang benar-benar dirawat, lahan yang ada ini bisa menghasilkan pondasi ekonomi atau pundi-pundi rupiah buat yang mengelola lahan tersebut. Akan tetapi sudah berapa puluh tahun lahan ini memang tidak dimanfaatkan. Nah, maka dari itu kita mengambil peluang di situ. Kita beli lahan yang ada ini dan kita manfaatkan atau kita jadikan untuk lahan perkebunan kelapa sawit. Mungkin pertumbuhan kelapa sawit tidak semaksimal pertumbuhan di tanah-tanah asal ya teman-teman. Akan tetapi jikalau dirawat dengan baik, tanaman kelapa sawit yang ditanam di areal yang sedemikian rupa ini, potensi juga tidak kalah dengan pertumbuhan di lahan-lahan asal. Contohnya seperti ini sudah mulai kelihatan di areal sini sudah membaik daripada yang dulu-dulu. Karena memang kita fokuskan yang terpenting itu di pupuk kompos ya teman-teman. Cara kita mengolah tanah yang di sekitar areal tanaman kelapa sawit agar kondisi tanah tersebut bisa berangsur-angsur membaik. Maka dari itu kita perlu sekali pemupukan kompos, kita perlu sekali merutinkan pengasihan unsur magnesium atau dolomit. Nah, itu sangat penting ya teman-teman untuk mengurai agar pertumbuhan kelapa sawit itu bisa maksimal penyerapannya, tidak pengasihan pupuk atau pengaplikasian pupuk yang kita laksanakan itu tidak lekas larut ya teman-teman, karena memang kondisi tanah yang seperti ini, karena unsur pengikatnya belum ada, nah itu akan bisa cepat larut. Maka dari itu diperlukan sekali pemupukan kompos untuk meninggalkan sisa-sisa dari pemupukan kompos berupa kotoran sapi atau kotoran ayam yang sudah difermentasi. Nah, kita mengaplikasikan terus, kita kasih tahapan-tahapan yang demikian ya teman-teman selama 29 bulan ini. Nah, ini buktinya sudah mulai berangsur-angsur membaik. Akan tetapi ada juga sebagian yang memang belum maksimal, tapi ini sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Artinya dengan kondisi yang ada seperti ini, kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Justru keadaannya sedemikian rupa harus terus memicu semangat kita untuk melakukan perawatan. Bukannya malah jikalau perkebunan sawit ditanam di area yang seperti ini, kita biarkan, tidak kita rawat, nah itu akan malah tidak menghasilkan nanti ya teman-teman. Artinya pertumbuhan kelapa sawit itu tidak bagus jika tidak dirawat, dan otomatis untuk kedepannya tidak bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah tadi atau pondasi ekonomi tadi. Maka dari itu juga ya, pada awalnya kita melihat peluang di area yang seperti ini, kita lihat peluangnya, kita petakan dulu, kita analisis, kita cari jurnal-jurnal yang berpotensi bisa merubah lahan X bisa ditanami kembali untuk kegiatan perkebunan atau dikembalikan seperti asal mula ya teman-teman. Misalkan kayak kalau di bidang pertambangan itu yang asal mulanya lahan hutan industri dikembalikan menjadi lahan hutan industri seperti itu, dan sebaliknya.
Kalau ini dulu lahan milik masyarakat yang sudah dibeli ya teman-teman, yang sudah dibeli oleh pihak perusahaan, akan tetapi tidak setelah proses penambangannya habis sudah dikembalikan sampai sedemikian rupa ini. Nah, lahan ini tidak dimanfaatkan. Maka dari itu proses yang tadi coba kita lihat peluang di situ, dan ada pihak perusahaan yang kita inisiatif untuk kita beli ya teman-teman. Tuh, karena tadi kita melihat peluang tadi, karena ini lahan yang ada ini cukup lumayan luas ya teman-teman, meskipun ada sebagian yang seperti ini, tetapi di atas sana kita melihat itu juga sudah cukup bagus di area atas sana, karena sudah ditumbuhi oleh gulma. Nah, nanti di sini jikalau sudah ditumbuhi oleh gulma, kita lihat ya teman-teman proses perkembangannya nanti. Nah, ini coba kita maksimalkan dulu. Tapi nanti jikalau areal sini sudah ditutupi oleh pelapah sawit, sudah rimbun ya teman-teman, insya Allah nanti sedikit demi sedikit areal ini juga berpotensi bagus nanti. Tinggal kita terus sabar melakukan perawatan secara rutin. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan kali ini, karena kita mau membersihkanlah sedikit-sedikit, kita cicil dalam merawat perkebunan kali ini. Jikalau ada komen terkait bidang perkebunan sawit, bisa saja di komen ya teman-teman. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih yang sudah like serta mensubscribe video saya atau channel saya. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.